Paksa ngomong begini ya teman-teman ya. Bukan berarti saya membela Bang Edis. Tapi kalian tuh buta semua. Gak ngerti apa-apa. Ini lihat. RK tidak berani mengakui kalau dia nyindir Bang Edis. Kalau dia laki-laki bilang, betul Bang, saya tidak setuju kamu mengumpulkan donatur untuk rumah apologet. Untuk apa? Coba alasannya apa? Dia bisa dong minta klarifikasi dengan Bang Edis, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Iya, harusnya begitu. Mikir kalian, kita punya keluarga di sini, rumah itu sangat penting. Botol. Kan tuh nggak ngerti, saya nggak mau buka ini sebenarnya di ini. Cuman saya terpaksa ngomong begini, karena kalian tuh botol sekali. Donatur yang dikumpulkan tuh ya ampun, buat DP-nya aja masih kurang, saya kasih tau kamu. Memangnya Edis nggak punya keluarga, dia nggak pikiran masa depan? Hah? Dia tidak pernah mencuri kok. Kenapa sih kalian ngurusin kalau ada donatur? Orang kalian aja minta donatur, saya mau pelayanan ke sini, betul nggak RK? Saya malah bilang support, dia mau pelayanan, betul nggak teman-teman? Kalau memang betul untuk pelayanan, saya mau ke sini. Seperti misalnya siapa yang mau untuk pelayanan ke daerah ini, support. Ini lihat ini omongannya dia tuh. Bang Edis belum naik ke Komal. Saya cuma nggak suka sikapnya nggak gentle gitu loh. Kalau memang dia mau nyinggung Bang Edis, ngomongin Bang Edis, mau pansos terus, ngomong. Jam 8 itu paling santer jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya sering, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Iya. Oh, siapa? Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada mau madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk nanti tidak masuk juga ilmunya kalau gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel mengedukasi dan menghibur. Akhirnya teman-teman, para panglima-panglima Edis, para rasul-rasul Edis angkat suara terhadap serangan-serangan yang ditimbulkan oleh para musuh-musuh Edis, terutama RK dan Pak Bom yang belakangan ini cukup aktif untuk menyerang Edis teman-teman ya. Dan ternyata teman-teman, dampak dari serangan RK ini cukup mengejutkan, di mana donatur Edis itu turun cukup drastis ya. Jadi dari kisru ini, dari polemik ini, Edis mendapatkan dampak yang luar biasa. Dan ini membuat marah Sofiatul teman-teman. Jadi Sofiatul ini marah terhadap para penonton-penonton yang berhenti berdonasi kepada Edis. Nah, ini cukup lucu ya. Yang dimarahin itu donatur-donatur. Jadi dibilang, ini donatur-donatur ini apa nggak punya otak? Apa nggak bisa berpikir? Aduh, luar biasa teman-teman ya. Donatur dimarahi oleh Sofiatul. Jadi Sofiatul nggak terima mereka menghentikan donasi kepada Edis hanya karena serangan-serangan atau yang mereka sebut fitnah. Jadi menurut Sofiatul, para donatur ini nggak berpikir, nggak pakai otak, bodoh, tolol kan gitu. Masa mereka nggak bisa bedakan mana yang benar, mana yang fitnah? Apalagi menurut Sofiatul, semua yang disebarkan oleh RK, Pak Bom, Rudy Iskariot, itu semua fitnahan. Itu semua fitnahan, nggak benar gitu. Jadi kalau dibilang, Edis ini, itu benar-benar sedang membangun
yang namanya Rumah Penghujat Islam. Karena kemarin itu kan tersebar informasi bahwa rumah tersebut fiktif. Karena pertama fotonya cuma foto tangan pegang dolar. Kenapa bukan foto Edis pegang uang? Toh selama ini Edis juga open cam. Kecuali selama ini Edis tidak open cam, sehingga yang ditampakkan cuma tangan dan uang. Ataupun tangan yang istilahnya ada ciri-ciri Edis lah. Misalnya ada tai lalatnya gitu kan. Supaya netizen yakin bahwa ini tangan Edis. Atau enggak jam tangannya lah kan gitu. Misalnya biasanya kasih nampak nih jam tangannya gini. Nah sama kayak saya, kadang saya foto itu nampak tas saya. Sehingga penonton-penonton tahu bahwa itu memang saya. Karena ada tas saya di situ, di foto tersebut. Nah kalau Edis ini kan enggak. Tangan pegang uang. Terus rumahnya. Ternyata rumahnya diambil dari internet. Ternyata rumahnya fiktif teman-teman fotonya. Baru sekarang Edis klarifikasi bahwa oh itu sengaja fotonya bukan foto asli. Lantaran kita nggak mau nanti foto atau rumah kita ketahuan. Halo? Kamu udah di Amerika, masih takut teman-teman. Masih takut. Bahkan dikomentari sama Rudi Iskariot. Ini di Indonesia takut, udah di Amerika pun takut. Besok entah lari kemana lagi Edis. Rumah di Amerika itu banyak. Kita nggak bisa cari rumah orang hanya berdasarkan foto, teman-teman. Ya, nggak sanggup kita. Karena kalau kita mau cari, kita harus keliling seluruh Amerika untuk nyariin mana rumah yang ini gitu kan. Masuki komplek demi komplek, jalan demi jalan untuk nyari mana lah rumah dia. Kalau memang ada yang sanggup nyari seperti itu, ya, itu udah luar biasa teman-teman. Udah luar biasa sekali, nggak mungkin. Oh nanti bisa cari lewat internet. Kalau rumah kamu nggak pernah dimasukin ke internet, misalnya untuk iklan, ya untuk dokumentasi apa, nggak akan bisa teman-teman. Kalau nggak percaya kalian silakan foto rumah kalian, terus kalian cari di internet, bisa ketemu nggak? Kalau bukan yang pernah dipost sama orang, pernah ada datanya di internet, nggak akan bisa ditemukan. Kecuali rumah makan gitu kan, udah pernah orang posting, nanti ketemu, oh ini rumah makan ini. Tapi kalau rumah orang umum, nggak mungkin teman-teman, apalagi di Amerika. Privasi itu sangat dijaga. Nggak bisa kamu sembarangan foto rumah orang. Itu pelanggaran hukum teman-teman. Jadi kalau ada orang foto rumah kamu, terus main asal posting, kamu bisa tuntut dia. Kamu bisa tuntut dia, itu Amerika. Sehingga begitu kita edukasi hal ini kepada para penonton, para donatur, ya otomatis donatur, betul juga ya, artinya Edis ini mencurigakan. Artinya Edis ini bisa jadi nggak benar. Nah inilah yang membuat Sofiatul marah. Ini botol-botol ini donatur ya. Kalian nggak tahu, duitnya buat DP saja masih kurang. Kasihan Edis gitu. Lah Edis sendiri yang bilang, sudah terkumpul 8 miliar. Terkumpul 8 miliar kira-kira menurut teman-teman. Masih kurang nggak untuk DP? Kecuali dia beli rumah yang harga 300 miliar, 400 miliar. Masih kurang? Iya, kalau DP-nya cuma 8 juta. Kan begitu. Tapi Edis bilang dia mau beli rumah yang harga kurang lebih 10 miliar. Paling barter pun jadi 12 miliar lah. Kalau harga rumah 12 miliar atau 10-an miliar, 8 miliar kurang nggak untuk jadi DP? Coba saya tanya kalian. Ini Sofiatul demi membela Edis, sampai maki-maki donatur, sampai berbohong dengan sangat luar biasa. Sadis teman-teman. Gimana ceritanya? Harga rumah milia 10M, ya paling banyak pun 10-an M, uang 8 miliar nggak cukup untuk jadi DP. Masih kurang. Ini serakah yang nyata teman-teman. Serakah yang nyata ya. Jadi kalau dibilang Edis kan punya keluarga, ya Edis itu kan harus menghidupi keluarganya juga, bla bla, dia butuh tempat gini. Loh, sebagai kepala keluarga, itu tanggung jawab Edis menghidupi keluarganya. Kenapa pula netizen yang disuruh nanggung? Bukankah 8 miliar itu udah sangat lebih lah untuk menghidupi keluarganya? Betul nggak teman-teman? Netizen yang mendukung Edis itu sampai keluarkan 8 miliar, kira-kira apa itu nggak cukup untuk keluarga Edis hidup? Jadi memang Sofiatul ini demi membela Edis, sampai menipunya tuh luar biasa. Kalau saya lihat ya. Yang saya takutkan ternyata keluarga yang dimaksud oleh Sofiatul, keluarga Edis ini ya dia gitu. Jadi keluarga Edis adalah dia, sehingga dia
begitu semangat, begitu antusias membela. Bisa jadi kan? Apalagi ada bocoran, ada informasi yang bocor dari orang dalamnya Sofiatul bahwa mereka pernah trisam. Pernah trisam ya teman-teman. Bukan fitnah, tapi bocor informasi yang bilang Sofiatul. Kita dengarkan dulu nih, Sofiatul ngamuk-ngamuk kepada donatur ya. Paksa ngomong begini ya teman-teman ya. Bukan berarti saya membela Bang Edis. Tapi kalian tuh buta semua. Nggak ngerti apa-apa. Ini lihat. RK tidak berani mengakui kalau dia nyindir Bang Edis. Kalau dia laki-laki bilang, betul Bang, saya tidak setuju kamu mengumpulkan donatur untuk rumah Apologet. Untuk apa? Coba alasannya apa? Dia bisa dong minta klarifikasi dengan Bang Edis, betul nggak? Betul nggak teman-teman? Iya, harusnya begitu. Mikir kalian, kita punya keluarga di sini, rumah itu sangat penting. Botol. Kan tuh nggak ngerti, saya nggak mau buka ini sebenarnya di ini. Cuman saya terpaksa ngomong begini, karena kalian tuh botol sekali. Donatur yang dikumpulkan tuh ya ampun, buat DP-nya aja masih kurang, saya kasih tau kamu. Memangnya Edis nggak punya keluarga, dia nggak pikiran masa depan? Hah? Dia tidak pernah mencuri kok. Kenapa sih kalian ngurusin kalau ada donatur? Orang kalian aja minta donatur, saya mau pelayanan ke sini, betul nggak RK? Saya yang paling bilang support, dia mau pelayanan, betul nggak teman-teman? Kalau memang betul untuk pelayanan, saya mau ke sini. Seperti misalnya siapa yang mau untuk pelayanan ke daerah ini, support. Ini lihat ini omongannya dia tuh. Bang Edis belum naik ke Komal. Saya cuma nggak suka sikapnya nggak gentle gitu loh. Kalau memang dia mau nyinggung Bang Edis, ngomongin Bang Edis, mau pansos terus, ngomong. Saya kemarin kan live jam 9 pagi kan. Saya tantang Edis 1 kali 24 jam, silakan Edis. Silakan Edis menunjukkan saya membahas video rumah Nih, lihat nih. Ketika Bang Edis naik ya, kita lihat ya, ketika saya langsung cepatkan ketika Bang Edis naik ke Komalnya dia. Ini ngomongin terus nih. Jadi selama berapa jam ini ya? 1 jam 30 menit dia ngomongin Edis. Nah ini kita lihat Bang Edis naik di menit 138. Ini nantang terus nih, Bang Edis. Begitu Edis naik, kita lihat nih ya, begitu Edis naik. Nah, di sini yang saya kurang. Mana rumah Apologet Edis TV? Bentar. Nih, kita lihat ya. Ketika Bang Edis naik. Fix. Untuk apa lagi saya ini? Kalau di room support baik, fix sudah kejelasannya sudah selesai itu. Seorang Allah berarti itu saksi Yehova. Bang Edis gak pernah mengatakan seorang Allah ya. Dipelintir lagi nih perkataannya. Mau diapakan lagi? Saya gak egois, memang kenyataannya sebegitu. Kita lihat nanti waktu Bang Edis naik, kita lihat ya. Kenyataannya seperti itu. Saya sedang membahas pengajaran. Bukan salah paham, diksi itu akan menunjukkan. Saya membaca sebuah buku. Ya. Nih. Ini buku dari Daniel Biantoro juga nih. Nah, Romo Daniel, saya bawakan ini. Saya baca buku itu di halaman 200 ya. Ya, tentang ajaran-ajaran. Ini ajaran-ajaran Arianisme. Terkait ajaran Arianisme nih. Ya. Nah, di sini membahas tentang apa? Tentang ajaran saksi Yehova itu seperti apa? Dan ada statement bahwa ketika mengatakan ajaran saksi Yehova itu seperti apa, itu akan berbenturan dengan buku ini. Tentang apa? Kristologi Ortodoks Timur. Ketika kau mengatakan seorang Allah, fix kamu saksi Yehova. Coba buka Alkitabnya saksi Yehova deh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan apa? Firman itu suatu Allah. Atau sekarang terjemahan sekarang, firman itu seorang Allah. Kan jelas teman. Ya, jelas di situ. Ya. Makanya saya bilang, Edis TV bilang apa? Saya datang ke live dia untuk saya berdebat dengan dia. Untuk apa? Itu sangat-sangat subjektif.
nantang tapi nggak mau Begitu pula teman-teman naik ke saya Komal. tidak mau Edis TV datang ke live saya. Kenapa saya tidak mau? Kita bertemu di Superboy. Kalau mau, selesaikan di Superboy. Saya tidak mau debat kusir. Mau nggak di Superboy? Coba ada Edis nih. Nih kita lihat waktu Bang Edis naik ya. Langsung meong. Nggak berani dia. Halo, selamat pagi, Bro Edis. Halo RK, apa kabar RK? Ya, baik, puji Tuhan. Gimana, Bro Edis? Lihat tuh. Dari nantang-nantang langsung meong. Ya, Nggak berani dia. Nggak berani dia tuh ada Bang Edis ketika ada orang yang disamperin. Enggak, saya dengar-dengar kemarin katanya berhenti gara-gara diserang sama netizen. iya, betul. Meong. Nggak berani dia ketika Bang Edis naik. Gini, Bang Edis. Ya, saya pun tidak tahu apa-apa, tiba-tiba saya diserang. Dia bilang saya nggak tahu apa-apa, tiba-tiba saya diserang katanya. Pada waktu itu saya membahas statement Bang Edi, bukan statement Bang Edis, statement Uniripa, bahwa Yesus punya Tuhan berdasarkan dalil dalam Yohanes 20 ayat 17. Gitu. Tapi saya dikirimin video ini, coba ya saya Coba, silakan. Video yang mana? Kedengeran nggak suaranya, coba ya, sebentar ya. Silakan. Yesus punya Tuhan. Dan apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan sesat dia. Selesai. Kalau ada Waktu ngomong gitu berarti ngomongin Riva. ya bisa, Riva pun termasuk apologet kan? Nih kita lihat nih. Dia nggak berani loh ngakui. Nah saya paling nggak suka orang-orang kayak begini teman-teman. Terus terang karakternya. Anjlok langsung ilfeel saya. Dari saya kagum ya. Saya membangga-banggakan RK. Ya kan. Saya WA dia secara pribadi. Ilfeel saya langsung. Nggak ngakuin ya. Apologetista. Iya, Bang Riva. Benar nggak? Coba yang ini ya, satu lagi ya. Benar nggak? Saya cuma konfirmasi aja. Atau yang ini ya. Silakan dulu Bang Edis. Jelas ukuran dirinya si RK ini mentalnya nggak kuat diserang oleh netizen di sini. Saya garis bawahi diserang oleh Ini netizen. suara siapa nih? Hancur mental saya. Gara-gara saya membahas Yesus punya Tuhan. Gara-gara saya membahas Yesus bukan Tuhan. Kalian nyerang saya membabi buta itu kan? Udah saya mengundurkan diri, puas kan? Saya nggak berapologet lagi. Dan ketika netizen di situ nyerang RK ya wajar. Kenapa? Karena si RK itu ada bahasa-bahasa yang mempunyai medis juga. Seperti itu. Kalau ada apologet yang mengatakan Yesus punya Tuhan, sesat dia. Oke, selesai. Usah malu-malu. Sudah, Edis? Jadi yang minta uang untuk beli rumah, sudah. Itu apa? Katanya dari awal Rumah apa? mungkin netizen menyangka. Enggak, saya tanya Bang Edis. Terus Bang Edis mengatakan bahwa saya adalah menyinggung rumah apologet. Di mana buktinya? Coba saya ulang. Jadi tidak ada kata di situ rumah apologet, tapi statement-statementnya tuh jelas dia sedang menyinggung Edis. Tapi tidak berani mengakui. Ya itu tidak gentle, ya. Akui saja begitu, ya. Jadi kalau menurut saya, kamu kalau mau secara gentle mengkritik apa yang Bang Edi sampaikan, Bang Edi sudah naik ke Komal kamu, akui saja, pertanyakan saja apa maksudnya Bang Edis mengatakan Yesus mempunyai Tuhan. Saya rasa bisa didiskusikan dengan baik kok. Karena saya sudah tanya sendiri sama Edis. Ya. Tapi kalau tidak gentle di belakang tang, saya tanya kenapa kamu mengundurkan diri RK? Nggak dijawab sama dia. Kalau memang mengundurkan diri ya mundur aja gitu. Masa pakai acara drama nangis-nangis aku mau mundur dari dunia apologet, ternyata nggak mundur, betul? Tampil kembali. Loh kalau memang jadi kita ini Bang Ale ada banyak kita berapologet tapi ya itu memang bukan panggilan. Atau karena ada motivasi lainnya kita nggak ngerti. Kalau memang Tuhan suruh mundur ya silahkan mundur.
Ya, misalnya seperti Bang Syair, kalau dia memang dipanggil untuk pelayanan offline, Bu Sofi, saya ada pelayanan offline, saya mungkin akan off sebentar dari dunia TikTok. Ya, monggo, itu memang panggilan Tuhan. Ya, jangan pakai drama-drama lah ya, kalau menurut saya ya. Ada yang sudah nangis-nangis, katanya mau mundur dari dunia upload, ternyata nggak jadi, Bang Ali. Iya, bikin malu kan. Bikin Akhirnya dia nggak malu. punya harga diri kalau dia punya rasa malu kan begitu. Nah, akhirnya dia nongol. Berarti dia menunjukkan kalau dia itu memang nggak punya harga diri, nggak tahu malu, Nggak konsisten dengan nggak perkataannya. konsisten kan gitu. Nah, ini kan yang coba kita sampaikan gini loh. Masalah apologet Kristen, nggak usah kamu sibuk gitu loh. Contoh macam Betul. Edis buat rencana begini-begini, biarkan. Kamu kalau buat rencanamu. Iya, itu Nggak kan usah visinya. senggol sana gitu loh. Betul, visinya masing-masing seperti saya. Visi saya membuat website apologetika. Itu visi Al Hayat. Kalian mau support, monggo ya silakan. Nggak mau ya udah nggak usah ngurus orang. Kalian nggak ikut mendonasi kok ngatur. Ya kalian nggak suka Bang Edis punya rumah di Amerika. Ya nggak usah komentar. Itu rumah bukan nyolong kok. Gitu loh. Kecuali Bang Edis bilang ini rumah buat yatim piatu, ya kan? Buat yayasan Iya. yatim piatu, kemudian rumahnya dipakai sendiri untuk Bang Edis. Dan dia membuka rumah itu kok, memang untuk dia tempat berapologet. Kalian nggak tahu betapa struggle-nya kami di sini di Amerika, ya? Kalian nggak ngerti itu, gitu loh. Ada hal-hal yang memang kami nggak bisa buka ke publik. Ya kan? Coba sekarang kalau kalian seperti saya misalnya, siang malam saya kerja, hampir 16 jam sehari. Iya, Bisa nggak saya Bang Raja berapologet? debat. Kasih Jelas saja saya nggak kesempatan dulu diskusi Sebentar, dengan sebentar. si Sofiatul ini. Sebentar. Kamu diam, kita lagi Sebentar, belajar. sebentar, Bang. Takut. Anda jangan takut. Ngapain Anda saya takut? membela diri Anda itu Kalau saya apologet. takut saya nggak open cam. Kamu berani open Makanya, cam dah? mari kita diskusi. Kamu diskusi sama saya di Makanya, Komasa open cammu. Anda mengatakan Saya open cam, belajar kamu lagi. open cam. Kamu Jadi diam, saya kamu diam. tantang kamu Anda. diam. Anda tadi mengatakan saya Saya belajar tantang lagi. kamu open cam, one by one. Open cam. Saya lagi Santai. ngebahas RK. Kamu diam dulu. Ya. Kenapa Anda takut dengan saya? Setiap kali saya Jalan, masuk sebentar, rumah- jalan. Saya buka tema saya, teman. Ini persoalan tentang yang dua Najis ini saya dan sama kamu RK, ini. gitu Saya loh. juga najis Ya. dengan Anda. Najis tralala saya. juga najis Laki-laki juga mulut dengan kotor Anda. macam kau. Lo Anda kalau itu najis kotoran kamu pergi babi. dari sini. Anda itu kotoran babi. Anda itu Kuih, pekerja najis kau. sesat. Laki-laki Anda mulut itu babi sesat. kau. Oh. Iya bang, saya menghormati abang. Saya nggak pernah menghormati orang macam kau. Saya juga tidak Rocos menghormati terus, Anda. Dari mulut dulu gua Anda itu banyak najis mengajarkan babi macam kesesatan. kau. Anda itu munafik. Dulu Anda mengatakan Anda itu Diam muhtadin. kamu diam, Ada mulut lagi babi. Diam rekaman kamu di mulut YouTube. babi. Anda itu Diam Oke, kamu mulut oke, babi. kita turunkan dulu ya. Ini, kita turunkan. Ini kan saya bilang Laki-laki tadi, bermulut babi macam kau. jalan. Artinya gini loh, jalan kebenaran. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Ibu Sophie, kamu jumpai dia pas live gitu loh. Bu Sophie pun di sini lagi membahas yang memang sesuai dengan tema yang saya bawakan. Gitu loh. Jangan semua dicampur aduk. Ya. Laki-laki Ayo dong. macam babi kau. Saya sudah tantang kamu. Kalau saya takut, saya nggak open cam. Kamu masuk ke Komal saya, open cam kamu. Jangan jadi pengecut kamu, laki-laki nggak punya titit. Ya. Saya sarankan untuk apologet, kalau kalian memang berani, kalian naik ke Komalnya Bang Edis. Bang Edis sudah membuka Komalnya dia. Kalian naik ke sana. Bikin klarifikasi yang baik. Kita ini orang Kristen. Jangan kayak mulut babi tadi, macam tadi, ya. Saya tidak pernah menarik pernyataan saya. Semua orang Kristen, semua orang fasik, semuanya turun ke dalam dunia orang mati. Namanya Hades. Paham kamu? Kalau nggak belajar Alkitab, jangan ngomong. Ini yang saya kadang nggak habis pikir ya. Ketika saudara Kristen itu berapologet dengan paham Tritunggal yang sudah pasti, tapi berani mengajari kesesatan, ini kok bisa gitu loh. Jadi loh, Bang. Iya, gimana Bu? Bang Ale, saya waktu dulu ya denger Mikana begini, saya tuh nggak pernah mau dengerin kata orang loh. Waktu dibilang, Bu, Mikana ini Uanes Bu, begini.
Saya bilang kalau saya nggak dengar sendiri dan saya nggak yakin itu sendiri, ya, saya nggak akan menjudge orang dengan gampangnya. Makanya saya dulu kan sering masuk komalnya Mikana. Sering dulu saya masuk komalnya Mikana. Kenapa? Saya nggak mau ngejudge orang. Saya melihat gini loh, bisa jadi dia kebingungan teologis. Mungkin dia belum jelas tahu apa itu Trinitas. Bisa jadi begitu Bang Ale. Karena kadang di sini ya gereja-gereja Trinitas ketika kita ngajar, mereka memang menjelaskannya dengan penjelasan oneness. Gitu loh. Karena mereka memang tidak paham menjelaskannya seperti apa. Gitu. Makanya saya tidak mau ngejudge begitu. Karena saya rasa gini ya, kalau pemahaman yang disampaikan teman kita dalam berapologet ya, saya rasakan gini, kadang kita langsung masuk ke ranah argumentasinya, sementara kita kan nggak pernah ya memahami konteksnya. lengkap gitu konteksnya Betul. bagaimana gitu loh. Ini yang menjadi permasalahan. Makanya saya bilang jangan mencampuri cara apologet di komalnya menyampaikan atau membantah Islam, jangan gitu loh. Contoh ya seperti misalnya ini ya Edis ya. Saya lihat kok PT dia ya, ketika dia berdebat ya dengan orang Islam dikatakan Yesus punya Tuhan. Saya selaku Kristen saya memahami itu. Iya. Jadi saya nggak mengatakan dia itu, oh ini ajaran sesat nih, enggak. Tetapi coba pelajari dalam dirimu gitu. Apa sih dan kenapa? Edis ngomong begitu. Ini Jadi saya jangan, inilah yang saya bilang tadi, kalau kita mencampuri ya komal apologet Kristen, Anda di situ menjadi seolah-olah jadi hakim, nggak usah gitu. Anda nggak suka nggak usah nonton. Saya aja udah unsubscribe Mikana kok, nggak pernah nonton dia kok. Gitu loh. Saya heran. Jadi ketika dikatakan Yesus itu Tuhan, betul dalam pengertian dia Mesias. Makanya Anda baca hari ini telah lahir Mesias. Itu jelas pengertian ketuhanan kurios pada Yesus itu Mesias pada kemanusiaannya. Maka disebutkan dia sebagai hamba Tuhan. Loh, itu kita nggak bisa nyangkal Bang Ali. Ada ayatnya kok Yesus hamba Tuhan. Iya ada. Ada ayatnya Yesus diserahkan kepada Tuhan. Ada ayatnya Yesus berdoa kepada Tuhan penguasa langit dan bumi. Iya. Ayatnya ada. Itu tadi Bu Sophie yang saya tekankan ya. Selaku orang Kristen, jangan menghilangkan prinsip hukum ketetapan Yesus itu dua natur. Ini aja kuncinya. Ini aja kuncinya. Yesus manusia, iya dia manusia. Yesus ilahi, iya dia ilahi. Jadi asal dipegang teguh ini prinsip hukum ketetapan bahwa Yesus memiliki dua natur, selesai ini sebenarnya. Jadi jangan seolah-olah kita ini orang Kristen nggak memahami ketika ada saudara kita berdiskusi dengan Islam mengatakan Yesus punya Tuhan. Emangnya saya tanya, apakah ada orang Kristen yang berani membantah Yesus punya Bapa? Gak kan ada yang berani membantah itu. Bahkan di dalam Alkitab kita berkali-kali dijelaskan Allah dan Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah lah yang membangkitkan Tuhan. Loh, itu jelas ayatnya di dalam Alkitab kita. Terus kita mau ngomong apa? Nah, tapi yang kita berikan pengertian adalah apa sih maksudnya? Gitu loh, pengertiannya. Ayatnya ada di dalam Alkitab kita. Nah, pengertiannya seperti apa? Kita tidak menyangkal keilahian Yesus bahwa melalui Sang Firman itu Allah menciptakan segala sesuatu. Dipelintir pula dikatakan suatu Allah loh. Kayak Bang Edis itu nggak pernah loh mengatakan Yesus itu seorang atau suatu Allah. Iya betul. Ini loh, saya tuh heran ya sama RK dan teman-teman ini ya. Pak Bom yang katanya senior, Rudi yang katanya senior, kok bisa loh kehendak menyalibkan Tuhan Yesus menjadi karya keselamatan, jalan penebusan. Saya bingung sama kalian. Itu kuping apa centelan panci gitu loh. Saya tuh bingung loh. Saya heran sama kalian itu. Makanya kan saya bilang, kalian tuh cuma melihat potongan video. Lihat konteksnya, Edis itu sedang membicarakan apa. Ini saya bingung loh Bang Ale. Mereka ini perasaan ya hafal ya firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu tuh ayat firman keluar semua tuh. Tapi kok nggak berhikmat ya, kayak anak kecil saya bilang. Nah, terus terang, saya tadi memang mau bikin satu live ya tentang RK. Saya sangat kecewa dengan karakter RK. Ya nggak gentle. Akui saja kalau kamu mau mengkritik Bang Edis. Kamu menekan Bang Edis saksi Yehova nggak saksi Yehova. Lu sudah bukti videonya kok menyinggung pernyataan dia. Kalau kamu memang mau mempertanyakan pernyataannya Bang Edis, ketika Bang Edis naik, sampaikan, tanya jawab di situ baik-baik. Tabayun istilah kita, betul nggak Bang Ale? Iya benar. Iya dong. Seperti kamu tadi yang naik, jangan kau mulut babi.
Kau tanya sama saya baik-baik. Tidak sopan santun, nggak menghargai saya. Bu, di mana ayatnya, Bu? Semua pernyataan saya itu bisa diuji. Jadi begini Bu Sophie, nanti kan ini sama seperti halnya ketika pertanyaannya begini, apakah Yesus menciptakan alam semesta? Nah, di sini juga orang akan terjebak nih, ya kan? Nah, kalau konteksnya kita bicara tentang Yesus yang sudah jadi manusia, dia nggak menciptakan alam semesta lagi, ya? Iya, Nah, ini Yesus kadang salah dipahamin manusia juga, ini banyak sekali. menciptakan lagi. Iya. Tetapi konteksnya di situ adalah sebelum dia jadi manusia adalah firman itu. Dia menciptakan segala sesuatu. Tetapi ketika konteksnya Yesus berarti bicara manusia. Bicara kemesiasan, Bang Ale. Iya, betul. Bicara bahkan di dalam Alkitab kita, Mesias itu nabinya Allah. Rasul, utusan, jelas. Terus kita mau muter-muter sama orang Muslim, enggak. Tapi kita jelaskan apa yang dimaksud dengan Yesus sebagai utusan. Ya, Betul. bukan utusan seperti Nabi Mokondo. Gitu loh. Memang ada Yesus sendiri mengaku dia utusan kok. Aku diutus oleh Bapa loh. Terus kita ngomong Yesus bukan utusan. Gimana? Rasul Paulus Itu dia bilang, tadi Bu. Iya, Itu dia Rasul- tadi Bu Sophie, kalau ada sistem di dalam Kristen itu ya, dalam hati nuraninya itu alergi ya tentang kemanusiaan Yesus. Ah, ini dia mereka alergi dengan menyebabkannya kemanusiaan begitu. Yesus. Nah, sekarang orang Muslim tanya di Matius yang kemarin juga ditanyakan kepada saya, Bu, ini Yesus disebut hamba Tuhan. Loh betul, Mesias itu hamba Tuhan. Dia datang untuk melakukan kehendak Tuhan. Terus kita bilang, oh Yesus bukan hamba Tuhan. Loh, Tuhan dalam pengertian, loh betul kan Bang Ale? Emang ada ayatnya kan? Lihatlah itu Betul ada hambaku. ayatnya. Shalom. Gimana kita Shalom, Bang menyangkal hal itu gitu loh. Cuman Kayaknya kita menjelaskan. Bang Edis udah nekanin di beberapa ininya deh. Kalau dia live itu bahwa Tuhan TUHN huruf besar itu yang dimaksud Bang Edis. Jadi dia selalu memisahkan kok Tuhan T-nya gede sama Tuhan yang 5 huruf kapital semua kok. Gitu. Bukan gini loh Bang Ronald. Yesus disebut Tuhan itu karena dia Mesias. Mesias itu kurios. Betul Bu, gelar Bu. Saya sendiri Gelar gitu loh. dapat kok di gereja kalau dalam katesisasi itu Nah. sebenarnya gereja-gereja juga udah mengajarkan kok bahwa di kekristenan itu ada namanya Tuhan dan Tuhan itu gelar Yes. sebenarnya. Cuma kan Itu kadang gelar. Tuhan kita itu kurios. betul pas di tengah-tengah masyarakat dengan khususnya bukan yang non-kris. Kadang Tuhan itu yang mereka tangkap itu sang pencipta. Padahal kan Ya, Tuhan itu karena- sebagai tuan, Karena majikan, sudah bos. terdistorsi bahwa Tuhan itu Betul. pencipta. Bukan, ya Tuhan itu ya Tuan sama kurios gitu loh. Tuan, betul. Hanya Nah, bahasa karena- Indonesia lah yang membedakan untuk yang ilahi Betul, Tuhan, saya- yang manusia Tuan. Nah itu kita harus Betul, dan belajar. betul, dan semenjak saat itu saya tahu bahwa Yesus itu Tuhan, saya benar-benar jadi hambanya dia kok. Jadi setiap apapun saya lakukan itu, karena dia Tuhan saya, justru dengan saya menangkap arti itu, jadi saya paham setiap saya melakukan yang dia langgar, setiap yang dia larang, saya menempatkan diri saya sebagai hamba. Justru dengan mengatur konsep itu, saya jadi benar-benar samina waktona kayak sebelah gitu loh. Justru yang itu mau dibalikkan kembali kan ke kekristenan itu, bahwa Allah atau Ilah itu berbeda sama Tuhan kan gitu. Allah dan Tuhan itu berbeda. Nah, Yesus sebagai Betul, pencipta, dia sendiri juga disebut sebagai Yod He Iya, dia Vav, firman-nya. pribadi Dan kedua, emang, firmannya betul. Dan Bapa Bang itu Edis beda, itu kealahan Yesus. Setiap debat kok menjelaskan kok dia bahwa Yesus itu Iya, logos tapi itu, yang firman yang itu. dua Jadi nggak ada dua orang hubungannya ini dengan saksi nih, Jehovah. dua orang yang dipoto ini masih nggak mudeng-mudeng. Padahal Pak Bom Bom itu kalau di Komalnya saya lihat penjelasannya tentang Allah dan Tuhan itu beda. Dia ngambil dari Kayaknya apa? waktu Ibu menjelaskan itu yang saya tonton dengan Pak Bom, dia diam aja. Tapi kalau mungkin yang ngomong itu Edis TV, dia akan berbeda sih Bu. Jadi mungkin ini balik ke psikis sih Bu, psikisnya manusia. Ada rasa apa dia sama orang itu? Ya, nggak Ibaratnya tahu mungkin saya. karena tak kenal tak sayang Ibu, karena sama Ibu itu kan udah lama itu Bu. Jadi dia itu kalau setiap ininya Ibu dia udah paham nih, maksudnya Bu Sophie begini. Nah dia karena nggak kenal Edis, jadi mungkin ada yang dipendam selama ini ya mungkin kita masuk ke ilmu psikolog ya, kenapa mereka langsung Nggak, kayak saya nggak mau nebak-nebak ke arah triggernya sana. gitu loh. Intinya adalah, saya kasih tau Anda ya, Bang Edis itu berapologet dari dulu hampir mandiri. Dia nggak pernah masuk ke komal orang. Oh, udah lama, nah itu. Bahkan dia mungkin itu yang bikin sebentar teman-teman lain Pak, itu, sebentar. Bahkan dia nggak pernah saya dengar
menyinggung-nyinggung komalnya orang, betul? Betul, itu Dia nggak betul. pernah menyinggung cara Pak Bom Bom menjelaskan. Dia nggak pernah menyinggung nama-nama lain. Ya dia lempeng aja. Cara dia sendiri, dia pakai cara dia sendiri, gitu loh. Nah, kenapa Nah. teman-teman ini kok resek banget? Nah, sekarang saya setuju. Kalau memang ada pernyataan Bang Edis yang keliru, yang kalian tidak puas, yang perlu dipertanyakan, tanya baik-baik. Gitu loh. Seperti kemarin Bang Edis, apa nih, saya terima video Bang Edis menyatakan penyalipan itu rencana iblis. Maksudnya apa ya Bang? Ketika sudah dijelaskan harusnya kalian jelas. Kalau nggak jelas Ya. naik ke sini tanya sama saya. Sangat Tapi jangan disayangkan, mungkin dipelintir mereka gitu lihat loh. komentar yang bikin mereka tidak jernih. Kalau saya lihat Iya. gitu. Terus ada sepahaman sama mereka ini yang nggak suka sama dia, kayak RY. Oh, jadi satu Gini Bang kubu Ronald, nih. Nah, Bang sepahaman. Ronald, gitu. gini Bang Ronald. Yang jadi masalah itu kan gini. Contoh seperti RK, Rudi Yohanes, Pak Bom Bom, ya kan? Ketika ada yang mempertanyakan argumennya si Edis, harusnya mereka itu lebih kasih paham gitu loh sama penonton. Oh, maksud si Iya. Edis itu begini, Iya. bukan malah disudutkan gitu loh. Ketika ada orang Makanya saya bilang ya, bertanya, saya aja selaku betul. berapologet Pak ya, ketika Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu saya mengerti tujuan dia kenapa begitu, saya paham. Makanya kita harus menjelaskan penonton. Ketika ada misalnya, Bang saya tanya nih, saya dengar Edis ngomong gini loh, Tuhan Yesus itu punya Tuhan. Nah kita menjelaskan kepada mereka, bukan menyalahkan si Edisnya, gitu loh. Karena apa? Kita selaku orang Ternyata apologet Edis pasti nggak dapat paham seperti maksudnya itu. kan nih. Kayaknya ya. Betul. Kayaknya gitu loh. Jadi emosi mereka langsung tiba, kok jadi kayak gini dia datang ya, bukannya apa gitu, tiba-tiba ini, itu yang diharapkan mereka itu sebenarnya mungkin Edisnya datang, oh gini loh Pak Bom Bom, baik-baik. Nah ternyata enggak, ternyata Edis langsung to the point. Jadi gimana nih, apa nih gini, mereka kaget itu, nggak cocok sama mereka. Kalau kulihat gitu ya, kalau saya ngikutin. Enggak, Makanya intinya selaku kalau menurut apologet aku sih itu begini. pengen tenar aja. Iya, makanya gini loh. Kalau selaku apologet ya ibaratnya selalu memperdebatkan narasi apologet Kristen di komalnya sendiri. Nah, ini kan jadi masalah, ya. Harusnya kita mengerti dan memberi paham kepada penonton. Kalaupun misalnya ada setiap narasi dibawakan dari komal yang lain, dia mungkin kurang paham di sana atau kurang setuju, lalu disampaikan kepada Pak Bom Bom atau kepada RK atau kepada Rudi Yohanes, harusnya mereka ini menjelaskan oh tujuannya Betul, si kita Edis itu harusnya begini, menjelaskan. begitu, Ini loh jadi saling maksudnya. membantu dia. Ini kayak Bukan pengen malah numpang menyesatkan. pansos Bang Ale. Saya tantang debat Edis, saya tantang debat Edis. Begitu Edis masuk, menceret. Terdiam kan Betul sih jadi. Bu, makanya Diam dia kita kayak juga RK kecewa tadi. sih. Kita Bahkan gini kecewa loh sih teman-teman ya, sebenarnya. saya sangat kecewa ketika Bang Edis berani naik ke komalnya RK. RK langsung menceret, gak berani ngakui kalau dia nyinggung Edis. Gak gentle sekali. Akui saja. Kalau memang kamu mau tanya, Bang, kenapa kau mengumpulkan donasi untuk rumah apologet? Untuk apa? Bang Edis pasti akan jelaskan baik-baik kok. Tapi jangan nyangkal gitu loh, itu gak gentle kalau saya bilang. Malah dibalikan, loh kan Edis gak berani kan ke Komal Superboy. Loh, kamu yang gak berani debat RK. Itu pun begini Iya. loh Bu Iya, Sopi. lucu sih. Bu Kamu Sopi, yang gak berani kalau debat. Ya, begini loh Bu Sopi, sebenarnya ya soal Edis ya, Saya membangun dari- rumah saya dari apologet respect sama Kristen. RK jadi gak respect saya. Jujur aja saya. baru Ya, mau itu Ibu yang ajak saya ke bilang Afrika, tadi. Bu, ya. Sebenarnya begini Bu Sopi, sebenarnya kan masalah Edis ini ya mau bangun rumah apologet itu nggak perlu dicampurin oleh apologet lain, nggak penting dicampurin urusan si Edis itu. Kayaknya ada yang Itu loh. provokasi sih Pak Priel itu Pak, namanya circle ya Pak. Kadang kan di tengah-tengah oh, itu tuh dia gini kayak. Nah itu berarti Pak gini, gitu sih, berarti Pak. kan Ada begitu kan ketahuan itu. dia kan jadinya kan nggak murni toh Pak berapologet. Iya Itu loh. makanya balik lagi visinya apa ya Pak ya? Iya. Mau Iya, si betul, Edis betul, mau setuju bangun itu ya. apa? Karena gini Pak ya, itu kan kembali kepada penonton, kepada orang yang memberikan, kan begitu. Itu nggak bisa kita Iya. halangin. Ada rencana Iya. bagus, dia dukung aja. Nah misalnya saya punya rencana, ya rencana saya sampaikan. Masalah didukung oleh penonton itu hak penonton, selesai. Jadi misi-misi apologet Kristen itu kalau dia dalam hal positif, nggak usah dicampurin. Itu bukan urusanmu. Itu bukan Selesai di urusan situ. kalian. Ya, dan Bang Edis juga punya rumah, teman-teman. Itu semua hartanya dia, bukan dari donasi. Donasi Oh iya, kalian pengorbanannya buat besar DP aja Bu. masih kurang. Dia ninggalin kampung halaman. Kalian Bu. percaya Besar, Bu. donatur sampai 8 miliar? Menceret kalian itu.
Saya kasih tahu ya teman-teman ya, gak usah ngurusin urusannya orang, urusin sendiri. Kalau kamu punya visi, misalnya seperti Bang Syair membangun Geraha Murtadin, dukung beliau. Gak perlu kalian tuh nggak mendonatur kok ngatur, saya heran. Ya, kalian punya visi apa untuk pelayanan, sampaikan. Dan Bang Edis itu menyampaikan donasi rumah apologet itu di komalnya sendiri. Kalau saya bahkan masih naik-naik ke komalnya orang. Ya, dia di komalnya sendiri dengan netizennya sendiri. Kecuali dia minta sama RK, gue butuh nih buat beli rumah, minta duit dong sama RK. Pak Bom, gue butuh buat beli rumah, minta duit dong sama lu. Betul nggak? Orang nggak minta duit sama kalian kok, kalian tuh repot, saya heran. Kalian sok bangga-bangga, Pak Bom bilang saya punya rumah sendiri, RK bilang saya, lo kami tuh juga punya rumah, kalian pikir kami tuh kayak remende apa? Kalau miskin nggak bisa ke Amerika, coy. Dan kami beli rumah, saya beli rumah pakai uang saya sendiri, Bang Edis beli rumah pakai uangnya sendiri, on. Jadi kalau kalian bilang saya beli rumah, semua juga beli rumah pakai uang sendiri. Ya, jadi dukung visi teman-teman kita yang terbaik. Dukung pelayanan mereka, bukan malah kita hancurin pelayanan mereka. Heran saya. Heran loh saya tuh. Contoh Pak Bom, saya kalau bisa pakai mobil apa tuh yang waktu itu dia minta. Supaya untuk pelayanan, karena pelayanan naik gunung. Dukung Pak Bom. Setuju saya kalau memang itu betul-betul untuk pelayanan. Betul nggak teman-teman? Ya, Saya punya mobil saya sendiri, coy. Saya pelayanan. Kalau Pak Bom waktu itu minta mobil untuk pelayanan, dukung beliau. Gak usah munafik, kamu aja minta mobil kok. Gitu loh. Ya. Si Iskariot, kalau memang betul itu untuk rumah anak yatim piatu, dukung dia. Kalau memang itu untuk tujuan yang baik, kita ini orang Kristen saling mendukung. Kok kalian saling menghancurkan itu? Saya heran. Kalian aja minta-minta kok. Gitu loh. RK, saya mau pelayanan ke sini ya teman-teman. Bener nggak? Saya dengar sendiri tuh pakai kuping saya. Betul nggak Bang Ale? Dia ada itu buat apa, pelayanan. Kita dukung. Iya pelayanan. Saya kasih tau Anda teman-teman. Saya pelayanan kemana-mana saya nggak pernah minta. Saya pakai duit saya sendiri. Nggak pernah saya mengatakan, oh saya mau pelayanan ke sini, saya mau ngajar di sini, mau ngajar di sini. Minta dong duit donasi, teman-teman bisa bantu nggak? Saya mau kesini. Nggak pernah tuh. Nggak pernah tuh. Nah kalau kamu misalnya saya mau pelayanan ke sini dukung teman-teman, lah itu urusanmu. Saya setuju memang itu untuk pelayanan, kau berhak makan dari situ. Bicara tentang relasional dalam keilahian Yohanes 1 ayat 1 itu. Ini lagi Pak Denai. Pak Denai ini Oten atau Kristen ini? Oten atau Kristen? Kristen atau Muslim nih Pak Denai? Pak Denai? Pak Denai? Kepencet mungkin ya. Iya. Saya tidak mau menuduh apapun. Cuman dari narasinya, terus terang saya sangat kecewa sekali. RK ini salah satu orang yang saya kagumi sekali berapologet. Tapi kepandaian dan kepintaran itu tidak seimbang dengan karakternya yang bagus. Kalau memang kamu mau memprotes, naik ke komalnya Bang Edis, tanya baik-baik. Jangan ngeles, saya mau di komalnya Superboy. Apa hubungannya sama Superboy, betul nggak Bang Ale? Apa? Jadi gini Bu ya, kadang si RK ini ku tengok kayak ada kesombongan ketika dinyatakan Superboy ya. Sebenarnya kan Superboy yang menyatakan dia menang debat pada waktu itu. Itu ku lihat jadi kesombongan gitu loh. Sikit-sikit Superboy, semua ditantangin orang. Aduh. Kamu Sampai mau Bang Story bingung Bang Story jadinya. Nah, maksudnya gini loh, kalau kamu mau mengkritik pernyataan Bang Edis, mau ini, tanya. Nggak usah, di Superboy kita nggak debat kok. Anda bisa kok, Bang, tolong dong diklarifikasi kayak Oki waktu itu. Saya setuju dengan sikapnya Oki. Oki langsung naik ke komalnya Bang Edis, Bang, klarifikasi dong pernyataan kamu, betul nggak? Oh, baru saya mengerti dari sudut pandang kamu. Selesai. Baik-baik. Ini Bang Edis naik ke komalnya dia, udah ditantangin, ditungguin. Saya nggak mau ini, saya maunya Superboy. Loh, supaya apa? Supaya ada jurinya.
Loh, emangnya kita menang kalah? Kita ini orang Kristen untuk jiwa-jiwa, teman-teman. Bukan menang kalah. Iya, betul. Bukan untuk menang kalah. RK, kamu dengerin ya, saya WA kamu nggak balas. Kamu denger. Kalau kamu perjalanan masih mau panjang di Apologet, karaktermu harus diperbaiki. Ya, teman-teman sudah saksikan ya. Nah, gitulah Sofiatul ngamuk-ngamuk, teman-teman. Dia bilang bahwa RK ini cuma pansos, dan karena RK ini iri. Ada rasa iri. Kenapa RK nggak fokus? Ya udah, kalau kamu pingin bangun sendiri, ya kamu promosi sendiri tanpa harus menyerang orang lain. Kenapa nggak fokus dengan program masing-masing? Ya nggak bisa, namanya juga Polikardus. Ini saya jawab nih. Saya bantu jawab buat Sofiatul. Jadi yang namanya Polikardus itu nggak akan terima kalau saat dia sedang menggalang donasi, sedang ada program, ada orang lain juga yang membuat program. Karena mereka nggak mau donaturnya nanti terpecah konsentrasinya. Kan begitu. Mereka nggak mau. RK ingin memastikan donatur Edis ini pindah ke dia dulu. Baru nanti dia sounding program dia. Sehingga program dia ini akan kencang. Mereka tuh seperti itu, teman-teman. Mereka tuh nggak bisa masing-masing jalan dengan program masing-masing tanpa harus menyerang orang lain. Kalau Sofiatul kan pengennya gitu. Ya kamu fokus dengan program kamu. RK, kamu kalau mau, ya kamu sampaikan di room kamu tanpa harus nyerang Edis. Edis juga sama, dia fokus dengan rumah apologetnya gitu kan. Nanti terserah donatur mau dukung yang mana. Seharusnya seperti itu. Tapi kan kalian Polikardus. Yang bisa seperti itu Muslim. Kalau Muslim masing-masing jalan program masing-masing. Contoh, API punya program, ya silakan jalan gitu kan. Kodondi punya program di waktu yang sama, jalan juga gitu. Terserah netizen mau bantu yang mana. Terserah netizen mau ikut program yang mana, yang cocok di hati mereka. Nggak akan ada kita saling sikut gitu. Nggak, teman-teman. Ya, Uniriva lagi ada program tuh, Mesia. Kan gitu, ada program dari dia untuk membantu apologet-apologet yang konsisten menurut dia. Kita dukung gitu. Antar Muslim itu setiap ada teman atau saudara kita yang buat program, kita dukung. Beda dengan sebelah gitu kan, saling sikut. Saling sikut, teman-teman. Nah, contoh nih, Kores ya, kita lagi buat program untuk menyumbang atau wakafkan buku produksi yang ditulis oleh Akimoto dan Ustadz Wafi ya, yang judulnya Menjawab Fitnah Terhadap Islam. Yang kemarin itu sempat jadi polemik lantaran dana pembuatan buku tersebut dari Bunda Mila. Ya, kita sebut nama ya, dan saya rasa teman-teman ada yang dengar. Kan diungkit-ungkit sama Bunda Mila. Jadi bukunya itu tersisa kurang lebih kemarin 700-an. 700-an mau 800. Terus Kores bilang, ya udahlah kita wakafkan gitu. Waktu itu saya udah pernah bilang kan, ini lebih cepat kalau diwakafkan. Ya, saya udah pernah kasih ide, dan setelah 2 bulan kemudian, ya bulan lalu tepatnya, akhirnya dieksekusi oleh Kores. Ya, Kores bilang, oke, kita eksekusi gitu. Ya udah, kita dukung. Ya, teman-teman semua pada dukung program itu gitu. Walaupun yang jadi PIC adalah Kores. Nah, sama kayak kemarin saya ke Baduy. Itu program saya. Program saya ke Baduy. Kores dukung. Ikutan gitu kan. Goldian ikut, Daman ikut. Kalau Muslim itu saling dukung, teman-teman. Nah, ini Kores programnya kan, wakaf buku. Saya bantu cari. Bagi yang mau ikut silakan gitu. Ya. Karena kita wakafin kurang lebih 300-an, 320-an, teman-teman. Ya, 320-an yang rencananya minggu depan insya Allah kita ke sana. Nah, saya ikut. Ya, saya ikut ke Bandung untuk ngantarin buku tersebut. Jadi setiap kita tuh saling support. Beda dengan sebelah. Sebelah tuh memang saling tikam, teman-teman. Kenapa bisa saling tikam? Karena memang ajarannya mengajarkan seperti itu. Berdusta dalam segala hal demi kemuliaan agamanya. Harus saling menikam antar sesama demi kemuliaan agamanya. Persaingan antar mereka luar biasa, dan memang itu dikarenakan iblis yang jadi bapaknya. Yang namanya iblis tahu sendiri, perpecahan kan. Jadi kalau mereka mengklaim punya Roh Kudus, itu pasti bohong. Tidak mungkin Roh Kudus menuntun mereka berantem antar mereka. Sesama orang yang mengklaim punya Roh Kudus masa berantem. Ini roh apa nih? Roh Kudus nggak mungkin gitu. Roh Kudus itu tertib. Jadi mereka ini sebenarnya penghujat kekristenan. Mereka mengaku punya Roh Kudus, tapi kelakuannya nggak benar. Artinya apa? Mereka menghujat agamanya. Betul nggak?
Ada orang nih teman-teman, dia bilang bangga dengan perusahaannya. Dia bangga dengan seragam perusahaannya. Dia pakai seragam tersebut untuk maksiat, pergi judi. Kira-kira teman-teman, di mata manajemen, apa ini karyawan? Ini karyawan kurang ajar nih. Pasti dipecat tuh, kalau ketahuan seperti itu dipecat tuh. Minimal kena SP lah kan gitu. Ternyata kamu buat hal-hal nggak benar pakai seragam perusahaan. Ya, kamu pamer-pamer, saya kerja di sini gitu kan, sambil maksiat. Ingin kasih tahu bahwa kamu punya uang karena kamu kerja di perusahaan besar. Itu penghujatan kepada perusahaan itu. Sama seperti yang dilakukan mereka. Yang mereka lakukan adalah menghujat kekristenan dengan menunjukkan kelakuan-kelakuan bejat mereka. Ini yang kalian harus tahu. Sebenarnya Edi sudah benar sih, dia galang donasi untuk dia sendiri tanpa dia nyinggung orang lain. Tapi yang jadi masalah, galang donasinya menipu. Kenapa kita bilang menipu? Kalau itu untuk rumah apologet, seharusnya itu jadi milik bersama seluruh apologet Kristen. Itu yang diharapkan oleh Pak Bom Bom, ya, oleh RK dan sebagainya. Masalahnya di sini kan lagi bangun rumah pribadi. Kenapa nggak dari awal bilangnya rumah pribadi? Lebih fair. Kenapa nggak pede gitu? Apa takut nggak ada yang mau sumbang? Kalau bilang, oh ini untuk rumah pribadi saya karena saya mau bawa keluarga, karena sekarang saya tidurnya hanya pakai karpet ya, dia bilang kemarin ya. Dia kasih nampak kalau dia tidur cuma pakai karpet. Saya mau punya rumah supaya saya punya spring bed, kan bisa gitu. Tapi mereka nampaknya takut ya. Dan ternyata bocor juga teman-teman. Nanti kita akan bahas di konten HMC News ya. Kita akan bahas di HMC News di mana bocor informasi di grup WA Coten-Coten bahwa ternyata ini semua skenario dari RK untuk menghabisi donatur dari Edis. Karena ternyata RK itu punya misi ingin membangun rumah apologet di pedalaman. Nah, nanti kita akan bahas di HMC News ya teman-teman. Jadi sekarang kita punya 2 channel pemberitaan, di mana yang satu jadi HMC ini, yang satu lagi HMC News ya, ini nama channelnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, belum follow, ya silakan di subscribe. Jadi kita ganti-gantian ya, beritanya kita taruh ganti-gantian, saling melengkapi. Tetapi tentu saja tiap channel punya berita masing-masing, nggak double ya, kita nggak mau bikin double. Jadi bisa dibilang malah sinkron. Nah, supaya kalian dapat informasi lengkap, wajib ditonton juga HMC News. Kita akan bahas bocor grup WA. Dan ternyata ini adalah rencana dari RK yang ingin mengkebiri, menghabisi, mengkerdilkan ya. Jadi memang ada rencana untuk menghabisi donatur-donatur Edis supaya mereka bisa mengambil donatur tersebut. Nah, ngeri teman-teman ya. Ajaran ini sungguh ajaran yang ngeri, yang nyata. Oke, di kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan teman-teman bahwa kita juga punya satu misi, ya, punya satu project di mana saya akan membangun mualaf center HMC teman-teman. Dan ini di luar yayasan-yayasan yang kalian pernah dengar ya. Jadi ini murni saya bangun dengan tim saya sendiri. Tentu saja dengan bantuan atau melibatkan nanti teman-teman yang lain juga kita akan ikut sertakan ya. Bisa jadi nanti Daman akan kita undang sebagai pengajar, ya sebagai guru pengajar. Jadi kita akan membangun yang namanya ya teman-teman mualaf center HMC. Ya, mohon doa buat teman-teman. Di mana konsep yang kita usung ini satu konsep yang mungkin baru, ya, termasuk baru dalam mualaf center. Setelah saya pelajari dan istilahnya kita amati, tiru dan modifikasi lah, ya. Kita lihat mualaf center ini kelebihannya apa, kita ambil. Kita lihat mualaf center ini kelebihannya apa, kita ambil. Nah, setelah kita amati semua, akhirnya saya berencana membuat mualaf center HMC dan ini di Jabodetabek sekaligus menjadi sekolah mualaf ya, sekolah mualaf HMC Jabodetabek. Jadi konsepnya itu rumah ini, rumah yang akan kita sewa. Jadi kita nggak akan beli teman-teman ya, kita bukan sebelah, ya kita akan sewa aja lah. Kalau beli nanti ribet kan gitu. Jadi kita akan sewa satu rumah, di mana rumah tersebut setiap minggu antara seminggu sekali atau seminggu 2 kali, tapi mungkin seminggu sekali dulu teman-teman karena budget yang terbatas tentunya. Kita akan bikin pengajaran.
Jadi kita meniru pengajaran yang ada di Semarang ya. Jadi di Semarang itu ada Sekolah Mualaf Indonesia, binaannya TMI, Tionghoa Muslim Inspiration. Bagi teman-teman yang ikut di channel HMC Kesaksian Mualaf pasti tahu. Jadi tempatnya seperti ini, di mana di situ mereka tuh belajar, bukan hanya sekedar datang dengar kajian pulang, enggak teman-teman, tapi ada bukunya, ada PR-nya, ada ujiannya, ada nilainya. Di mana setiap orang yang dapat nilai bagus atau absensinya bagus itu ada poin-poinnya. Dan poin tersebut ditukar dengan sembako. Karena kita tahu banyak mualaf yang ekonominya juga istilahnya ya di bawah lah. Jadi untuk memotivasi mereka lebih rajin belajar, ada hadiah-hadiahnya. Nah, itu akan kita tiru sistem tersebut termasuk kurikulum dan bahan-bahan pelajarannya. Paling pengajarnya yang kita pakai daman. Ya, kita bayar daman untuk mengajar di situ. Ataupun teman-teman yang lain yang kita minta untuk bisa mengajar di situ. Itu untuk seminggu sekalinya. Terus di di kesempatan yang lain kita juga akan buat ini teman-teman. Jadi tempat tersebut juga akan menjadi shelter ya. Shelter buat mualaf-mualaf yang istilahnya terusir kan gitu. Ya, ada mualaf-mualaf kan yang istilahnya itu kan tersingkir dari rumahnya. Ya, mereka istilahnya nggak bisa lagi tinggal di rumahnya atau disuruh keluar oleh keluarganya. Jadi di situ kita akan sediakan kamar juga. Itulah yang kita cari. Rumahnya itu kalau bisa punya minimal 2 kamar. Minimal 2 kamar, punya ruang tamu yang cukup menampung sampai 30-an orang. Kan gitu. Minimal bisa 30-an orang. Ya. Jadi belajarnya tuh bisa maksimal gitu. Jangan sempit kali. Oke. Itu yang kita targetin teman-teman. Selain jadi tempat kajian, itu jadi tempat penampungan, shelter sementara para mualaf. Dan juga tentunya di situ kita bukan hanya sekedar belajar Islam, tapi di situ juga tempat orang-orang mau konsultasi. Mana tahu ada yang dari agama lain mau konsultasi tentang Islam, ya kita terbuka untuk konsultasi. Terus kita juga akan ini teman-teman, jadikan tempat ini tempat UMKM. Jadi kan kalian tahu kalau saya sekarang jual madu. Madu itu akan saya lepasin ke mereka, tapi bukan lepas semua ya. Saya akan bikin sistem bagi hasil, jadi istilahnya modal dari saya, yang ngerjain mereka, kita bagi hasil. Biar para mualaf ini ada penghasilan. Ya, biar mereka ada penghasilan. Jadi saya yang bagian cari jobnya, saya yang cari bahannya, saya yang cari pembelinya, mereka yang bagian packaging. Mereka yang bagian bungkusin, ngurusin delivery-nya, ngantarin ke kurir gitu. Nah, udah seperti itu. Jadi mereka akan saya ajarin UMKM juga. Jadi tempat ini akan jadi sentralnya UMKM buat para mualaf. Ya, seperti itu. Nah, ini contoh yang di Semarang, teman-teman ya. Alhamdulillah, ini dulu karpetnya gini, terus dari penonton HMC, ya ini dari penonton HMC nih, yang berdonasi karpet ya. Terakhir kita donasi karpet dan kita donasi ini juga, kipas angin barunya. Jadi kipas angin baru pun dari kami. Dari penonton-penonton HMC. Nah, ini contoh ya yang di Semarang, jadi mereka tuh ada hadiah-hadiah, terutama beras, sembako, yang dipakai ya, untuk mereka, dibagikan ke mereka kalau nilainya bagus dan memenuhi syarat-syarat. Jadi konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi bukan hanya belajar, tapi kita akan berdayakan juga, supaya mereka mandiri secara ekonomi. Bagi teman-teman yang mungkin punya hasil, yang tentunya bisa dijual, misalnya ada teman-teman mungkin buat baju atau pengrajin apa gitu kan, buat kalung gitu, boleh kerjasama. Mungkin kan teman-teman susah dalam hal penjualan, kita bantu. Alhamdulillah channel ini bisa kita pakai ya untuk promosi, kan bagus juga gitu. Yang penting kita jualan gitu, bukan jualan Tuhan ya. Kalau yang sebelah kan jualan Tuhan, jualan fitnah gitu, kalau kita enggak, kita yang halal-halal. Ya mana tahu ada teman-teman yang produksi apa gitu. Sekali lagi ya, yang penting harganya bisa bersaing juga. Jangan kalian ngambil sama orang, terus kalian bilang, "Bang, bantu jual lah barang saya ini. Harganya sekian." Loh, di luar jualnya lebih murah gitu. Anda suruh saya jual nih, "Bang, modalnya 30 ya." Saya jual paling 32, 33. Rupanya di luar jualnya 25. Ya mati kita, teman-teman. Kan nggak mungkin juga. Nah, itulah kenapa cari produk yang bisa kita jual lah. Kayak madu nih kan. Madu nih kita jual 40.
untuk 500 gram. Di luar ada yang lebih murah, saya akui. Ada yang jual lebih murah, teman-teman. Tapi asli nggak? Nah, jadi sebelum saya jualan, saya udah ngetes. Jadi sebelum madu ini saya jual, saya udah beli kurang lebih 7 tempat. Yang harganya mirip-mirip. Ya, jadi dari 7 tempat ini saya ambil, saya tes keasliannya, ya. Sudah saya tes keasliannya, saya tes rasanya juga. Kadang ada orang kan nggak peduli, nggak asli nggak apa-apa, yang penting enak. Nah, saya panggil Goldial, Daman, sama Kores untuk jadi kelinci percobaan, saya suruh tes rasa. Yang ada beberapa yang kacau sekali, teman-teman. Kayak apa ya? Waduh, kacau lah rasanya pokoknya. Jadi kayak ada rasa bantet gitu. Bantet gitu. Mungkin karena udah terlalu lama ya. Jadi kayak bau apa gitu. Rasanya tuh kayak ada bau-baunya. Bau gudang gitu ya, bau lama gitu. Nah, tapi ada juga yang cuman manis doang gitu kan. Nah, jadi setelah riset-riset, kita pede untuk nge-launching madu kita. Nah, itu sejarah singkatnya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di sini. Bagi teman-teman yang mau dukung, silakan. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita